Bang Tobas, artinya kalau Anda melihat apakah memang penetapan tersangka ini terburu-buru, Bang Tobas? Ya jadi begini, hukum itu kan bukan hanya sekedar tulisan kata-kata tanpa makna. Ya, hukum itu tujuannya memberikan keadilan dan kepastian hukum. Nah, selama ini kita hanya berfokus pada peristiwa laka lantas ya, kecelakaan lalu lintas. Padahal yang menjadi problem di kasus ini tidak hanya bagaimana kemudian kita mencari pembuktian terkait dengan apa yang terjadi ketika kecelakaan itu terjadi ya, dalam posisi mobil seperti apa, motor seperti apa, bukan hanya itu saja, tapi ada aspek-aspek lain yang juga turut di dalam problem kasus ini ya, seperti misalnya tadi sudah dikatakan oleh Kang Asep bahwa ada dugaan pembiaran ya terhadap upaya untuk seharusnya melakukan pertolongan. Yang kedua juga terkait dengan bagaimana perlakuan terhadap keluarga korban ya. Yang ketiga juga bagaimana terkait dengan informasi yang diberikan dan sebagainya. Jadi banyak hal yang terkait dengan profesionalitas dari penanganan kasus ini yang juga harus kita bongkar gitu ya, kita usut dan kemudian kita buka dan dijelaskan kepada publik. Nah, yang paling penting yang mungkin juga belum banyak diketahui oleh masyarakat adalah dalam kasus ini ada 2 LP ya, LP model A yang dibuat oleh pihak kepolisian terkait dengan laka lantasnya. Yang kedua adalah LP yang dibuat oleh keluarga pada beberapa waktu setelah peristiwa ini terjadi, dan bahkan dibuat lagi kemarin sebagai penguat dari apa yang telah dibuat sebelumnya. Nah, artinya ada 2 LP juga yang dibuat oleh pihak keluarga korban yang juga harus ditindaklanjuti untuk mengetahui apa proses perkembangan dari kasus tersebut. Terlepas dari itu semua, sebenarnya yang juga menjadi ironi di sini adalah ketika pihak kepolisian menetapkan seseorang yang sudah meninggal terlebih dahulu untuk menjadi tersangka dengan alasan memang untuk melakukan SP3. Bahkan ada SPDP-nya di situ. Tadi sudah dikatakan oleh Kang Asep. Ketika menetapkan tersangka maka semestinya dia diperiksa dulu ya. Ketika ada SPDP semestinya orangnya masih hidup dulu, baru kemudian ada tindak lanjutnya dan akhirnya dinyatakan SP3 misalnya. Kalau seperti ini ya, penetapan tersangka ini merupakan hal yang tidak perlu ada necessary action yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena apa? Ketika seseorang itu meninggal dunia pada saat kejadian, maka pada saat itu pula ya pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang meninggal itu gugur seketika. Jadi tidak perlu lagi ditetapkan tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini adalah peristiwa tabrakan, ketika yang satu sudah meninggal dunia, maka yang meninggal dunia adalah korban. Nah, oleh karena itulah maka untuk kita mengetahui siapa yang bisa diperintahkan pertanggungjawabannya terkait dengan hilangnya nyawa seseorang, maka itu yang seharusnya menjadi fokus dari pihak kepolisian, bukan soal sekedar laka lantasnya saja ya. Oleh karena itu yang harus ditelusuri oleh pihak kepolisian adalah apakah peristiwa tersebut ya terkait dengan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Ketika korban ini ditetapkan tersangka, kan tidak masuk akal. Kenapa? Dia dimintakan pertanggungjawaban pidana meskipun di SP3 ya, tapi kan sudah tersangka nih. Korban yang meninggal dunia dimintakan pertanggungjawaban hukumnya ya, atas kematian dirinya. Nah, oleh karena itu, agar ini bisa berjalan dengan baik, yang kita bisa masuk dalam logika kita, pertama-tama yang harus dilakukan oleh kepolisian adalah memulihkan dulu nama korban ini, yaitu dengan mencabut status tersangka dari korban Hasya ini. Jadi menurut Anda cabut dulu status tersangkanya? Gugur seketika, jadi tidak perlu tersangka. Ya, baru ditindaklanjuti lagi begitu ya? Maka baru kita kemudian lanjutkan untuk persoalan-persoalan berikutnya. Jadi supaya keluarga korban juga merasa hatinya tenang, ya cabut dulu penetapan tersangka terhadap korban yang karena memang keliru. Jadi tidak perlu dengan, kalau menurut saya, tidak perlu dengan pra-peradilan. Kalau pihak kepolisian melihat bahwa memang proses penetapan tersangka pada saat itu sudah keliru, karena itu bisa dicabut dulu. Itu landasan pertama untuk kemudian kita melangkah ke hal-hal berikutnya lagi. Oke, artinya memang tidak terlalu membutuhkan tim pencari fakta dulu ya, Bang Tobas.
pihak kepolisian bisa menelusuri hal ini jika memang ada kekeliruan yang ditemukan begitu ya Bang Tobas? Ya, jadi gini, pertama yang kita harapkan adalah kebesaran hati dari pihak kepolisian untuk mengevaluasi dirinya bahwa memang kami telah keliru dalam hal penanganan kasus ini. Nah ini kan jiwa besar nih, kita harapkan pihak penyidik punya jiwa besar itu, oke kami keliru, karena itu kami cabut dulu penetapan tersangkanya, itu satu. Yang kedua, karena ada juga LP lain terkait dengan pembiaran, maka itu juga harus diproses untuk selanjutnya. Jadi kita fokus pada langkah lanjutannya ini, ya. Yang ketiga terkait dengan penanganan kasusnya soal profesionalitas, ya pihak misalnya bisa pihak Polda atau pihak Mabes Polri, mungkin pihak Polda pun cukup bisa kemudian melakukan kajian ini di luar pembuktian pidana ya, tapi ini di internal. Ya apakah penanganan tersebut telah dilakukan secara akuntabel, secara profesional, ya untuk perbaikan-perbaikan ke depan termasuk juga perbaikan-perbaikan penanganan terhadap kasus ini. Jadi kalaupun dibentuk tim gabungan pencari fakta, maka tim gabungan pencari fakta ini bukan sekedar mencari fakta bagaimana proses tabrakannya saja, tapi fakta bagaimana proses perjalanan kasus ini. Kalau yang di tim penggabungan pencari fakta ini hanya sekedar melihat proses tabrakannya saja, menghitung berapa kecepatan, bagaimana pengereman, posisi mobil, posisi motor, maka ya kita hanya berkutat di situ saja. Akhirnya kita bisa melihat bahwa seolah-olah ya tim gabungan pencari fakta kalau hanya sekedar itu seperti ingin memberikan legitimasi bahwa tindakan pentersangkakan Hasya sebagai korban yang sudah meninggal dan kemudian SP3-nya ini sudah dilakukan dengan benar, hanya pembenaran saja. Oleh karena itu sebetulnya tidak perlu TGPF karena memang ini sudah bisa berjalan dengan apa adanya kalau memang ada kebesaran jiwa ya dari pihak penyidik untuk kemudian memang mengakui bahwa memang kita telah keliru, karena itu kita harus perbaiki ke depan. Seperti apa tanggapan Anda, Kang Asep, bahwa menurut Bang Tobas tadi sebenarnya lebih dibutuhkan adalah kebesaran jiwa dari pihak kepolisian untuk mengakui kekeliruan dibandingkan dengan daripada membentuk TGPF. Bagaimana respon Anda, Kang Asep? Ya, saya sangat pendapat dengan Bang Tobas bahwa benar ada kebesaran jiwa untuk merehabilitir atau memulihkan nama baik tersangka ya, yang jadikan tersangka itu terlepas apakah sekarang udah SP3 atau tidak, misalkan itu. Kedua, proses laporan yang dilakukan harus tindak-lanjuti. Kan tadi kan pertanyaan sederhana saya, entah ditabrak atau ditabrak, sekarang umumnya ya, kan di Undang-Undang itu suka disebutkan, kalau dulu kan 359 KUHP sekarang atau di pasal undang lalu lintas, karena kelalaian menyebabkan meninggal, entah ditabrak atau tabrakan, yang meninggal itu siapa yang menimbulkan, entah orang yang misalkan saya ditabrakan ke mobil Pak Tobas, Bang Tobas selalu yang diperiksa gitu. Nah itu jadi dasarnya paling gampang. Nah ketika itu diperiksa ditindaklanjuti, saya kira penegak hukum beritahu soal itu. Jangan saya kira ya karena sesuatu hal ya selalu ya sekarang selalu lah katakan ya ini yang selalu ya jiwa korps muncul gitu. Jangan itu yang terjadi. Nanti kan kesannya itu yang terjadi di publikan. Nah, buka aja nggak apa-apa proses penyelidikannya, penyidikannya atas laporan itu dibuka semua seterang. Orang mengatur misalkan melibatkan Kompolnas, melibatkan institusi tertentu yang mengetahui itu atau pihak-pihak tertentu. Semua memang ada transparansi. Kalau enggak nanti tutup lagi, akhirnya rekayasa kasus lagi yang terjadi. Ini yang kita khawatirkan, sehingga ujungnya yang kita khawatirkan tadi ada ketidakpercayaan kepada penegak hukum kepolisian. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau ini sekarang laporannya ditindaklanjuti dari laporan keluarga almarhum, itu yang dibuka seterang-terangnya. Yang serunya sudahlah itu anggap selesai. Tapi sekali lagi catatan betul kata Bang Tobas tentang rehabilitasi, mengembalikan nama baik keluarga korban itu harus diangkat ya, dicabut itu harus dilakukan, tidak bisa tidak, karena kalau itu tidak dilakukan pasti publik semua ya proses ini yang laporan tidak akan dipercayai kemanapun, atau minimal sekarang karena lapornya ke ombudsman kan punya hak tuh administrasi untuk membuka itu semua kan kewenangan, sehingga nanti ada rekomendasi dari ombudsman, misalkan karena sekarang lapornya ke ombudsman ya itu tindak lanjuti. Baik, setelah jeda, saya akan mengajak Bang Tobas dan juga Kang Asep untuk melihat rekonstruksi kemarin. Ada 9 adegan yang diperagakan dan juga ada beberapa adegan yang dianggap mengalami kejanggalan begitu. Nanti kita bahas lebih jauh terkait dengan rekonstruksi sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Oke, Bang Tobas, apa yang Anda harapkan sebenarnya dari tim khusus yang dibentuk Polda Metro Jaya ini atas arahan Kapolri tentunya untuk membuka kasus ini secara terang benderang, secara transparan, Bang Tobas? Ya tentunya kembali kita tidak hanya berfokus pada peristiwa bagaimana posisi mobil, posisi motor dalam kecelakaan saja, ya, tapi juga secara komprehensif seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menyertai
kejadian tersebut itu kita lakukan, ya. Nah, termasuk juga secara administrasi, misalnya ini mungkin belum banyak yang mengetahui, ya, di dalam SP3 tersebut itu juga disebutkan adanya SPDP. Ya. Bagaimana mungkin SPDP dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ya, itu menurut saya kalau sudah terang benderang, ya sudahlah, kita akui ada kekeliruan dan kita berangkat dari tidak ada hal yang merugikan bagi pihak kepolisian, bagi pihak penyidik ketika berbesar hati untuk mengakui kesalahan. Justru yang diberikan oleh publik adalah apresiasi ketika memang mau mengakui kesalahan yang diberikan, ya. Terlebih lagi kemudian ada juga pihak-pihak yang mendorong yang sudah supaya ini berjalan dilakukan pra peradilan saja. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui. Gini, pra peradilan terhadap SP3 itu diajukan oleh orang yang dirugikan akibat suatu perkara dihentikan. Nah, sekarang kalau yang mengajukan adalah pihak keluarga, sementara tersangkanya adalah anggota keluarga yang sudah meninggal tersebut yang dihentikan, berarti anggota keluarganya meminta agar, ya, kasus terhadap tersangka Hasya ini dilanjutkan, terhadap tersangka Hasya yang dilanjutkan. Ini nggak masuk akal. Jadi ketika ada yang mendorong ini supaya berlanjut harus ada pra peradilan, siapa yang pihak dirugikan? Kecuali kalau SP3 ini ditujukan pada si orang yang menabrak. Kalau orang yang menabrak kemudian di SP3 dengan alasan-alasan tertentu, terserah, tergantung bagaimana faktanya. Nah, maka pihak yang dirugikan terhadap SP3 ini siapa? Ya, keluarga korban. Itu masuk akal jika pra peradilan terhadap SP3 atas tersangka dari pelaku orang yang menabrak, itu masuk akal. Tapi kalau misalnya SP3 terhadap tersangka anggota keluarganya sendiri, itu tidak ada ruangnya. Jadi ruangnya pun bahkan tidak ada. Nah, oleh karena itulah maka ayolah kita mau memperbaiki citra Polri. Kita ingin Polri pun juga bisa mendapatkan apresiasi dari publik. Saya yakin betul apabila kemudian pihak penyidik mau mencabut penetapan tersangka dan kemudian fokus pada laporan terhadap peristiwa pembiaran, peristiwa penanganannya, dan sebagainya. Termasuk apabila misalnya proses ini berlanjut, kemudian bukti-buktinya menunjukkan bahwa tidak terpenuhi unsur bagi pihak yang menabrak, bahwa dia telah melakukan perbuatan yang akibat lalainya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, itu misalnya faktanya tidak ditemukan terus seperti itu pun menurut saya sepanjang dilakukan secara transparan dan akuntabel juga tidak masalah. Baik. Tapi yang paling penting fokusnya adalah pada siapa yang menabrak yang saat ini masih hidup, bukan siapa yang menjadi korban. Yang kemudian malah dipersalahkan korbannya. Jadi itu menurut saya yang paling mendasar dari persoalan yang ada di kasus ini. Oke, Bang Tobas, jika memang polisi belum memiliki jiwa besar untuk mengakui kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dalam kasus ini, seperti apa peluang bagi kasus ini sebenarnya untuk kembali dibuka, tidak hanya semata-mata sekedar konstruksi ulang saja, Bang Tobas, tapi juga dibuka secara lebih mendalam seperti yang Anda harapkan tadi, secara transparan. Seperti apa, Bang Tobas? Ya, kasus ini sudah menjadi perhatian publik, ya, karena sebuah penanganan kasus itu tetap harus masuk akal, ya, masuk logika kita, ya. Karena itulah maka menurut saya desakan dari publik, pengawasan dari publik, termasuk juga dari DPR, ya, terhadap proses kasus ini, mudah-mudahan bisa membuat kasus ini bisa berjalan, ya, sesuai dengan harapan kita, akuntabel dan transparan. Saya yakin kok kasus ini bisa berjalan, ya. Karena apa? Karena sebenarnya instruksi dari Pak Kapolri, ya, meminta kepada seluruh personel Polri, seluruh penyidik ketika ada penanganan kasus maka harus dilakukan secara akuntabel, transparan, ya, dan juga dia harus juga memperhatikan rasa kemanusiaan. Ya, memperhatikan rasa keadilan. Kalau di kasus ini jelas rasa keadilannya itu terlukai. Ya. Kita akan korban lihat dan kita akan pantau. Nah, jadi saya yakin seperti apa perkembangan dari kasus ini, Bang Tobas. Maka itulah yang akan lebih baik bagi perjalanan kasus ini. Baik, terima kasih anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari dan juga sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan.